Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan analisis figur ground. Nah, di sini sebelum itu kita harus mengetahui dulu eh, aplikasi apa yang kita akan gunakan dalam penggunaan analisis figur ground ini. Nah, untuk aplikasinya itu, nah itu harus menggunakan OpenStreetMap. Nah, OpenStreetMap ini seperti SHP yang sering kita buka sebelumnya. Namun OpenStreetMap ini hanya berfokus pada gambar bangunan hitam putih. Nah, di sini kita akan mulai aplikasi itu seperti ini teman-teman ya. Saya akan buka stories. Nah, ini alat out export. Nah, ini eh, alat untuk pembuatan OpenStreetMap-nya. Nah, mungkin saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara pengambilan citra OpenStreetMap-nya karena saya sudah membuat. Nah, akan saya mulai dengan langsung ke eh, untuk membuat analisis figur ground ini kita harus mengarah ke penemu pola-pola pemukiman untuk analisis figur ground. Nah, di sini saya mematok ke ahli yaitu Bintarto. Nah, di sini Bintarto menyatakan bahwa eh, pola yang akan digunakan dalam analisis figur ground itu kurang lebih yang saya menggunakan di peta saya itu dia menyatakan bahwa pola yang pertama itu pola linear, terus pola dis dispersed atau menyebar, terus pola mengelompok, terus pola teratur atau grid block, terus pola cul-de-sac, dan pola-pola lainnya. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung akan melihat hasil peta yang saya buat sebelumnya. Di sini sudah jadi peta yang saya buat. Nah, ada 8 pola yang saya buat. Nah, ini harus mengacu pada eh, sumber dari eh, penemunya, yaitu Bintarto. Nah, pola pertama itu ialah pola mengelompok dan kuldesak. Nah, pola mengelompok kuldesak itu seperti apa? Nah, seperti ini. Dia warna biru tua. Nah, biru tua sini kita bisa lihat biru tua pola kuldesak. Mengelompok kuldesak. Di sini teman-teman bisa lihat di sini yang warna biru sangat tua. Nah, di sini dia mengelompok tapi dia terpisah jauh dari pemukiman-pemukiman lainnya. Ada juga dia mengelompok. Nah, seperti pemukiman yang ada di perumahan seperti ini. Nah, tapi dia menjauh. Terus yang kedua itu pola menyebar dan mengelompok. Nah, itu dia eh, sorry, hijau tua. Nah, hijau tua di mana di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini pola menyebar dan mengelompok. Nah, ini dia menyebar teman-teman dan juga juga dia mengelompok. Nah, karena di sini dia tercampur antara antara pola mengelompok dan menyebar. Di sini juga ada. Terus yang ketiga itu pola mengelompok terpusat. Nah, pola mengelompok terpusat itu warna orange tua di sini, yang ini teman-teman ya. Nah, dia ada titik pusat setiap rumah itu menghadap ke titik pusat tersebut. Contohnya seperti lapangan itu kan, terus lapangan itu di setiap pinggir-pinggir lapangan itu pasti ada rumah-rumah. Nah, itu namanya itu pola pola mengelompok terpusat gitu teman-teman ya. Terus pola linear itu setiap jalan terus ada rumah-rumahnya itu, setiap arus jalan terus ada rumah-rumah di pinggirnya itu pasti itu namanya pola linear. Seperti apa pola linear?
Di sini ada pola linear, warna eh, ungu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini pola linear. Ini pola linear teman-teman ya. Nah, adapun pola linear dia mengikuti jalan seperti ini teman-teman ya. Ini pola linear. Nah, ini juga bisa disebut juga sebagai pola mengelompok karena dia masih satu dalam eh, kotak yang warna ungu ini. Nah, ini masih satu seperti mengelompok, terlihat seperti mengelompok. Namun kata Brianto itu dia disebut sebagai pola linear karena dia mengikuti arus jalan dan juga kalau disebut sebagai pola mengelompok, dia tidak seperti pola mengelompok yang pada umumnya. Ya, begitu teman-teman ya. Terus yang ketiga itu pola mengelompok. Nah, pola mengelompok ini seperti ini teman-teman yang warna kuning. Nah, itu pola mengelompok. Nah, ini pola mengelompok, mengelompok. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus yaitu pola menyebar. Pola menyebar itu seperti apa? Itu warna hijau muda. Nah, ini pola menyebar itu dia lebih lebih ke setiap rumahnya itu saling saling menjauh, tidak berdekatan seperti mengelompok. Dia terpisah-pisah. Itu biasanya kita dapati pada pada rumah-rumah yang masih kurang dalam pembangunan. Nah, itu seperti teman-teman ini seperti ini eh, tidak saling berdempetan. Terus berikutnya itu pola kuldesak. Pola kuldesak itu warna biru sangat tua di sini. Nah, pola kuldesak, pola kuldesak. Nah, nah seperti ini pola kuldesak. Terus, nah terus, nah untuk pola kuldesak dan pola mengelompok kuldesak itu saya sebenarnya lebih kita bisa lihat kalau pola mengelompok itu dia banyak rumah yang seperti rapi begitu. Nah, terus pola kuldesak itu dia terpisah dari rumah-rumah yang ada di eh, se- eh, contohnya seperti ada banyak rumah terus dia ada ada jalan. Nah, ini jalan. Nah, ini dia menjauh dari pemukiman yang mengelompok tersebut. Namun di titik itu juga dia di titik jauh ini dia banyak rumahnya ini di sini. Nah, itu disebut pola kuldesak. Nah, di sini dia menjauh dari pusat pemukiman yang ada di tengah-tengah sini. Nah, terus kita masuk ke pola teratur grid eh, block. Nah, di sini pola grid block itu dia campuran ya, teman-teman. Nah, warna biru muda ya seperti ini. Nah, menurut Brianto itu kita lihat dalam kutipannya itu pola teratur grid block itu dia bangunan tersusun rapi mengikuti dari jaringan jalan dan berbentuk kotak. Nah, di sini dia eh, kita lihat saja di sini. Nah, ini dia setiap jalan ini membentuk kotak. Terus setiap pemukimannya juga mengikuti pola pola jalan yang berbentuk kotak tersebut. Nah, makanya dia dia seperti pola campuran antara pola grid dan log. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekian presentasi saya mengenai analisis figur ground. Eh, Jika ada kekurangan dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.